Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahannya. Kemarin di minggu yang lalu, pertemuan kelima ya. Minggu ini pertemuan keenam. Di pertemuan kelima dan keenam kita bahas mengenai teknik PCM atau Pulse Code Modulation. Kemarin yang di pertemuan 5 itu kita membahas mengenai teori sampling. Nah, ini ada lanjutannya ya. Setelah sampling itu tahapan selanjutnya adalah kuantisasi dan encoding. Nah, ini akan saya lanjutkan di minggu ke-6 mengenai teknik kuantisasi dan teknik encoding sendiri. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga saya ambilkan dari materinya Bu Anggun ya. Langsung saja kita mulai ya. Proses analog to digital conversion atau konversi analog to digital atau disebut juga ADC ya ini biasanya. Ini meliputi 3 tahapan. Yang pertama adalah proses sampling atau pencuplikan. Kemudian yang kedua adalah proses kuantisasi. Kemudian yang ketiga adalah proses pengkodan atau encoding. Nah, kemarin di minggu kelima kita sudah belajar apa itu sampling, syarat Nyquist, kemudian kalau tidak terpenuhi akan terjadi fenomena yang disebut aliasing dan seterusnya ya. Kemudian kita akan masuk ke tahap yang kedua dan ketiga yaitu kuantisasi dan pengkodan. Nah, ini adalah proses atau blok ya, blok diagram proses dari PCM sendiri atau sama halnya kalau kita sebut ini sebagai analog to digital conversion. Di sini ada inputan. Inputan ini berupa analog sinyal dengan persamaan karena ada di analog ya. Ini persamaannya dalam domain waktu. XA dalam domain waktu ya. Kemudian masuk ke sampler, fungsinya untuk mensampling di sini. Kemudian luarannya akan menjadi discrete ya, menjadi XN dengan variabel discrete-nya ini ada N di sini. Nah, ini sudah berubah ke discrete time sinyal, waktu discrete atau sinyal waktu discrete. Kemudian luaran XN ini akan menjadi input dari blok yang disebut quantizer. Nah, luarannya disebut X key ya, atau ini adalah luaran dari proses kuantisasi tadi. Ini XI dalam waktunya N, berarti ini menunjukkan dalam time discrete atau waktu discrete. Ini adalah sinyal terkuantisasi, kemudian akan menjadi input ke bagian coder. Di sini luaran dari coder ini akan menjadi bit-bit digital atau bit binary ya. Ini contohnya adalah 0101. Nah, quantizer di sini adalah kita akan melafalkan sinyal yang tadi berdasarkan impuls luaran dari sampling ke nilai-nilai atau level-level tertentu. Itu disebut kuantisasi. Kemudian masuk ke coder, nanti pelevelan itu akan dikodekan dalam bentuk biner atau menjadi bit binary. Berikutnya kita akan mengingat kembali blok ya. Ini adalah blok diagram proses. Blok diagram proses di sini inputnya berupa sinyal analog di sini ya. Anda bisa lihat ini berupa gelombang analog. Kemudian ini masuk ke PCM encoder, encodernya ya. Encoder, PCM encoder ini ada 3 tahapan, sampling, kemudian kuantisasi dan encoding atau pengkodean. Nah, tadi inputnya berupa bit analog, kemudian masuk ke bagian PCM encoder ya. PCM encoder masuk ke blok yang disebut sampling, luarannya akan menjadi PAM atau Pulse Amplitude Modulation. Ini bentuknya dalam time discrete, domain waktu discrete, menjadi input dari kuantisasi. Nah, di sini Anda bisa lihat ya ada garis-garis di atas. Fungsinya di sini adalah menarik amplitudo dari PAM ini ke level tertentu, ke level yang terdekat. Nanti ada caranya sendiri ya, bagaimana mencari level tegangan ini.
Nah, ini akan ditarik ke level yang paling dekat ini dengan garis-garis amplitudo. Nah, itu namanya kuantisasi. Kemudian akan kuantisasi ini akan menjadi input dari encoder atau pengkodean. Nah, tujuan dari encoder di sini nanti setelah ditarik ke level tertentu ya, ini kita akan mendapatkan kode di sini. Kode-kode tertentu inilah yang akan menjadi luaran dari encoding seperti itu. Jadi luarannya yang tadinya bit analog menjadi bit digital ya dalam bentuk binary. Ini sebagai contoh adalah 111 seterusnya sampai 1100. Kemudian kita mengingat kembali teori sampling. Ini ada filtering dan sampling yang pertama. Ini periodenya waktu disebut periode sampling ya. Waktu yang digunakan untuk mensampel itu disebut periode sampling atau nilainya sama dengan 1 dibagi frekuensi sampling seperti itu. Ini disebut juga sebagai sampling period atau periode sampling yang besarnya di sini ya. Kalau dibalik karena frekuensi dan waktu itu berbanding terbalik ya. Frekuensi sampling nilainya adalah 1 dibagi periode sampling. Ini menunjukkan frekuensi sampling dengan omega S ini nilainya adalah 2pi fs atau 2 kali frekuensi sampling. Nah, ini kita lihat blok diagramnya ya atau diagram proses dari proses sampling itu sendiri. Inputnya adalah gelombang analog XT ya dengan perubahannya dalam waktu. Kemudian di sini ada fungsi sampling yang disebut ST. Kemudian luarannya akan menjadi sinyal tersampel dengan namanya di sini disebut XST dalam periode T. Nah, di sini persamaannya XST nilainya adalah ST dikali XT. Atau ini sama juga dituliskan dengan ST ini adalah sigma dari N sama dengan min tak terhingga sampai tak terhingga di delta atau Dirac T. Dirac T ini menunjukkan impuls ya. T sampai dengan NTS. Bentuk gelombang ST ini digambarkan yang di bagian kedua ini. Nah, ini adalah berupa impuls dengan amplitudo yang sama ya. Ini dimasukkan di sini sebagai fungsi sampling. Nah, nanti luarannya akan seperti ini ya. Inputnya adalah XT ini berupa gelombang analog. Kemudian ini adalah ST yang di generator atau di generate dengan amplitudo dan periode sampling tertentu. Kemudian ini kita kalikan nilai ini yang analog dengan fungsi samplingnya. Luarannya akan menjadi seperti ini. XS dalam waktu N dikali time sampling. Ini Anda bisa melihat bahwa amplitudonya mengikuti dari perubahan amplitudo dari gelombang input ya atau sinyal analog. Nah, ini adalah sampling atau output atau sinyal tersampel. Ini periodenya di sini Anda bisa lihat 0 sampai dengan T ya di sini T sampling. Di sini ada 2 kali T sampling, 3 kali T sampling, 4 kali T sampling, 5 kali T sampling dan seterusnya sampai N dikali periode sampling. Kemudian di sini kita lihat juga bagian yang kedua ya, masih membahas tentang filtering dan sampling. Ini kita lihat ada XST, nilainya adalah sama dengan EXT X Dirac T ya, ini dikali dengan XT. Ini Anda bisa lihat di sini ada yang disebut XT ya, gelombang analog sinyal asli. X Dirac T itu berupa impuls ya, pulsa-pulsa dalam waktu diskrit yang dibangkitkan sebagai fungsi sampling. Di sini dengan periodenya ada disebut sebagai TS atau periode sampling. Kemudian luarannya setelah dikali X disebut XXT ya di sini XST.
Ini amplitudenya akan mengikuti dari amplitudo sinyal input atau gelombang analog. Nah, ini dalam periodenya adalah periode waktu. Anda bisa lihat bahwa sumbu X-nya ini menunjukkan waktu ya, atau dalam waktu, domain waktu. Kemudian kita lihat yang kedua, ini ditunjukkan dalam domain frekuensi. XSV F ya, maksud saya F ini berarti dalam domain frekuensi. XSF nilainya adalah X Dirac F dikonvolusikan dengan XF. Nah, ini kita lihat di sini ada XF diberi tanda positif ya di sini. Berarti dia hanya mengambil nilai positif, fungsi positifnya. Ini apa namanya, mengambil nilai frekuensinya ini mulai dari FM sampai dengan FM, negatif FM sampai dengan FM. Nah, ini sumbu X-nya berada pada domain frekuensi. Jadi berbeda ya cara menggambarkan antara sumbu X itu ada di domain waktu dan sumbu X di domain frekuensi. Nah, ini yang kedua adalah X Dirac F ya, yang menunjukkan ini bagian yang ini. X Dirac F ini nanti dibangkitkan sama juga fungsinya sebagai frekuensi sampling ya di sini. Di sini juga nilai mutlak yang diambil X Dirac F. Nilai yang diambil mulai dari min Fs atau negatif frekuensi sampling sampai dengan Fs frekuensi sampling. Nah, kemudian setelah dikonvolusi, Anda bisa lihat ya, ini dikonvolusi antara XF dengan X Dirac F akan dihasilkan XSF ya. Luarannya di sini adalah XSF. Nah, bentuknya seperti ini. Ada 3 gelombang ya yang sama dengan gelombang input. Nah, ini ada di pusatnya. Yang pertama ada min Fs. Kemudian yang kedua ada di nilai 0 dan yang ketiga di positif Fx. Seperti itu. Kalau saya lihat ini tidak terjadi aliasing ya, tidak terjadi tumpang tindih di bagian ini. Berarti frekuensi samplingnya tepat memenuhi atau lebih besar dari frekuensi maksimum. Nilai ini ya, frekuensi samplingnya lebih tinggi. Nah, dia mengambil nilai frekuensi samplingnya lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian ini kita lihat contoh yang kedua ya. Kalau yang kedua ini menunjukkan pada saat kita mengambil frekuensi samplingnya tepat sekali ya, 2 kali frekuensi maksimum atau frekuensi yang digunakan gelombang. Yang kedua ini kita lihat lebih kecil dari frekuensi maksimum. Nanti terjadi aliasing di sini. Nah, kita lihat satu-satu dulu ya. Nah, yang pertama ini kita mengambil nilai frekuensi samplingnya 2 kali frekuensi maksimum. Di sini ada nilai XSF ya. Berarti ini sudah hasil kali ya antara tadi X Dirac dengan X. Ini kita lihat di sini bahwa antara gelombang satu dengan gelombang yang lain ini tepat sekali ya, tepat menyentuh. Tapi ini belum terjadi aliasing seperti itu ya. Ini min frekuensi S, kemudian di sini pusatnya ada di 0 dan frekuensi S. Di sini frekuensi sampling yang digunakan adalah 2 kali frekuensi maksimum. Atau disebut juga Nyquist rate ya, kemarin kita sudah pelajari. Kemudian bagian ini menunjukkan low pass filter, berarti hanya melewatkan frekuensi yang lebih rendah dari ini ya, dari bagian ini. Ini di sini ada frekuensi yang lebih tinggi itu di hold atau ditahan. Kemudian ini contoh yang kedua, ini di sini frekuensi sampling yang digunakan lebih besar dari 2 kali frekuensi sampling. Nah, Anda bisa lihat bahwa ada guard band di sini, ada frekuensi jeda ya, delta frekuensi antara satu gelombang dengan gelombang yang lain. Ini menunjukkan bahwa dia mengambil frekuensi samplingnya lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum.
Untuk gelombangnya sama, ini adalah gelombang dari XSF, diperoleh dari X Dirac. Jadi X Dirac dikali X ya. Nah ini kita lihat untuk contoh yang ketiga, di mana terjadi aliasing ya. Aliasing itu terjadi kalau kita mengambil nilai frekuensi samplingnya kurang dari 2 kali frekuensi maksimum. Anda bisa lihat bahwa di sini saling bersinggungan antara bentuk gelombang yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, disinilah yang akan merusak dari informasi tadi. Ya, terjadi tumpang tindih atau disebut juga aliasing. Seperti itu. Nah, kita mengingat kembali di sini ada contoh soal. Kita perhatikan sinyal analog berikut ya. XT nilainya adalah 2 cos 400 pt. Ini 2F ya, berarti 2F. P-nya ada di sini ya. 2F, kemudian 3 sin 600 PF ditambah 8 cos 1200 PF. Berapa frekuensi pencuplikan yang memenuhi kriteria Nyquist untuk sinyal ini? Kita harus mengambil frekuensi yang paling tinggi di sini. Kalau ini 200, ini 600 ya, ini 300. Kita ambil yang paling tinggi. Berarti ada 600 ya di sini. Nah, kalau frekuensi sampling minimumnya adalah 2 kali 600 atau 1200 seperti itu. Bila dipakai frekuensi pencuplikan 500 Hz, bagaimana hasil sinyal waktu diskrit yang diperoleh? Ini akan terjadi aliasing karena frekuensi maksimumnya di sini adalah 600 tadi. Nah, di sini ada pembahasannya ya. Maka frekuensi maksimum untuk sinyal adalah 600 di sini penjelasannya. Penjelasannya ini 2pi berarti 2pi kali 200, 2pi kali 300, kemudian 2pi kali 600. Frekuensi maksimumnya adalah 600. Sehingga frekuensi minimum untuk pencuplikan atau sampling yang memenuhi kriteria Nyquist adalah 2 kali 600 atau 1200 Hz. Bila disampling dengan frekuensi 500 Hz, maka tidak memenuhi minimum dari Nyquist rate ya, atau frekuensi Nyquist. Akan muncul aliasing, sinyal akan terdistorsi dengan berat. Kemudian kita masuk ke bagian digitizing. Ini adalah pengkode atau coder mengkodekan besarnya level sinyal yang sudah terkuantisasi menjadi deretan sinyal digital. Di sini digitizing ya, proses digital dari perubahan dari analog to digital ya di sini. Ini inputnya adalah gelombang atau bit analog. Di sini namanya adalah XA ya itu, XAT, masuk ke sampler yang berfungsi sebagai sampling ya. Luarannya menjadi XN dalam domain waktu diskrit, kemudian menjadi input dari quantizer. Luarannya XKT dalam domain waktu juga. Ini bit atau sinyal terkuantisasi. Masuk ke coder, fungsinya di sini adalah mengubah ke dalam bit-bit biner atau digital sinyal 01011. Nah, di sini adalah proses digitizingnya. Proses digitizingnya. Ini ada gelombang input, sinyal input. Ini bentuknya analog ya. Domainnya ada di domain waktu. Kemudian masuk ke bagian menjadi input ya, SH di sini. SH di sini akan menjadi sinyal yang tersampel. Anda bisa lihat ya, sampling. Kalau ini menggunakan sampling hold ya, sampling hold. Ini masuk ke sampling hold sepertinya. Kemudian ini luarannya akan menjadi seperti ini ya. Kemudian masuk ke quantizer. Quantizer ini ada clock ADC-nya ya di sini. Quantizer ini luarannya seperti ini ya, berupa amplitude sinyal. Kemudian ini akan ditarik ke nilai atau level-level tertentu.
luarannya berupa sequence atau urutan dari nilai dari quantizer tadi. Ini Anda bisa lihat ya, ini sesuai dengan amplitudo gelombang input. Ini 00 ya, 00, kemudian di sini positif 15, kemudian di sini positif 60, positif 85, kemudian turun ke 72, ke 28, negatif 17, negatif 30, negatif 8, dan negatif 1, kemudian ke 0 lagi. Ini adalah nilai masih dalam bentuk desimal. Dan nanti nilai-nilai ini akan digitalisasi di bagian decodernya. Ini masih luaran dari quantizer, seperti itu. Ini saya lanjutkan masih ke proses kuantisasi ya. Inputannya adalah hasil sampling, kemudian masuk ke blok quantizer, outputnya akan dilevelkan. Anda bisa lihat ya, ini yang tadinya amplitudonya di sini ditarik ke, diratakan ke sini ya. Ini namanya pelevelan. Nah, levelnya ini nanti akan menjadi kode binary tadi, seperti itu. Nah, ini berubah ya, amplitudonya disesuaikan, dilevelkan. Yang tadinya seperti ini ditarik ini, tarik ke bawah dan seterusnya. Definisi kuantisasi ini adalah mengubah level amplitudo menjadi diskrit dengan jumlah terbatas tertentu. Jumlah level kuantisasi ini dinotasikan M ya, nilai M adalah 2 pangkat N, di mana N ini menunjukkan jumlah bit pengkodean. Terdapat dua jenis quantizer. Yang pertama adalah quantizer uniform atau lebar selang kuantisasi ini seragam. Yang kedua, kuantisasinya non-uniform atau lebar selang kuantisasinya tidak seragam. Ini saya lanjutkan proses kuantisasi. Kuantisasi adalah proses pembobotan aras nilai hasil pencuplikan ke nilai acuan yang telah ditentukan. Nilai hasil pencuplikan belum tentu tepat sama dengan nilai acuan yang ada, sehingga nilainya disetarakan atau dibulatkan ke nilai acuan terdekat. Hal ini menimbulkan kesalahan atau error ya, yang dianggap sebagai draw atau noise. Nah, noise ini disebut sebagai draw kuantisasi atau kuantisasi noise. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini ada hasil pencuplikan luaran dari XGN, ini hasil cuplik dan kuantisasi ya. Anda lihat XN ini adalah hasil cupliknya. Jadi ini luaran dari sampler tadi. Ini nilainya ada di sini, tapi Anda bisa lihat bahwa levelnya itu ada di posisi 0,7. Maka kan setelah masuk ke quantizer, nilai ini akan ditarik ke levelnya karena harus mengikuti acuan amplitudo tadi, amplitudo tertentu. Nah, inilah yang menyebabkan error tadi. Ini ditandai ya di sini bahwa delta di sini setelah hasil cuplik ini posisinya ada di sini ya, amplitudonya ditarik ke bagian bawah akan menimbulkan delta tertentu kan. Nah, inilah yang disebut sebagai EQI atau noise quantizer atau kesalahan ya, kesalahan akibat penarikan tadi level daya sampler atau hasil sampling ke nilai level dari kuantisasi. Nah, ini contoh ya, XN misalkan sinyal waktu diskrit. Ini hasil dari proses sampling. Nah, ini amplitudonya bervariasi ya, mengikuti dari amplitudo gelombang input atau analog. Nah, untuk N ke 0 atau urutan ke 0, ini memiliki amplitudo 1 ya. Yang bagian kolom yang ketiga ini menunjukkan level tertentu yang menjadi acuan dari quantizer tadi, quantizer. Di sini karena mengambil
amplitudo 1 berarti tidak ada error ya. Error ini diperoleh dari XGN dikurangi dengan SN seperti itu. Nah, kita lihat untuk N yang pertama, N ke-1 ya. Di sini 0,9. Karena XG-nya memiliki nilai 0,9 berarti tidak ada error atau tidak terjadi kesalahan. Untuk N2 yang mulai ada kesalahan ya. Di sini menunjukkan amplitudonya 0,81. Ini Anda bisa lihat ya. 0,81. Sedangkan levelnya ada di 0,8. Nah, setelah dikurangkan berarti terjadi error di sini sebesar min 0,01. Kemudian kita lihat di N3 ya, 0,729. Di quantizernya 0,7, ini terjadi error sebesar min 0,29. Di N4 0,6561 sedangkan levelnya 0,7, terjadi error ya 0,0439. Untuk N5 0,59049 level kuantisasinya 0,6, terjadi error sebesar 0,00951. Untuk yang ke-6 0,53144 levelnya ada di 0,5, terjadi kesalahan min 0,031441. Kemudian di N7 0,478299 levelnya ada di 0,5, terjadi error atau kesalahan 0,021701. 7031. Di N8 0,43046721 dengan levelnya ada di 0,4, terjadi kesalahan min 0,0304671. Di 9 0,38742049489 levelnya 0,4, ini terjadi error 0,0125795111. Di N10 0,3486784401 level kuantisasinya di 0,3, ini terjadi kesalahan ya, min 0,468784401. Nah, seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah level kuantisasi, pelevelan kuantisasi. Level kuantisasi ini kita peroleh dengan menghitung dari persamaan berikut. 2 kali tegangan dibagi dengan delta. Delta di sini menunjukkan kuantisasi stepnya. Di sini kalau saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan L-nya ini menunjukkan jumlah dari step. Berarti ada 7 step ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian delta ini besarnya adalah 2 kali tegangan. Ini tegangan amplitude positif ya. Dibagi dengan L, dibagi dengan level kuantisasi. Delta itu menunjukkan kuantisasi atau step kuantisasi di sini. Antara level yang pertama dengan yang kedua ini memiliki nilai delta tertentu ya. Nah, inilah yang disebut step. Kemudian L ini adalah keseluruhan step. Nah, yang warna hijau ini menunjukkan luaran dari quantizer. Kemudian yang warna biru menunjukkan gelombang analognya. Kemudian di sini ada sampling sinyalnya ya dalam periode waktu. Kemudian di sini contoh aplikasinya ya, penggunaan. Ini di sini deltanya ada sebesar delta ya. 1 kali delta, 2 kali delta, 3 kali delta, dan 4 kali delta. Ini uniform karena seimbang ya antara yang bagian sumbu positif dan yang bagian sumbu negatif itu sama. Ini menggunakan kuantisasi uniform. Kemudian yang gambar sinus ini menunjukkan
gelombang amplitude atau gelombang analog maksud saya, atau gelombang asli ya, dinotasikan sebagai XAT. Kemudian dicuplik ya, dicuplik ini menunjukkan yang ada titik-titiknya, ini menunjukkan hasil pencuplikan. Hasil pencuplikan. Kemudian yang warna yang ditunjukkan dengan balok ini adalah sampel yang terkuantisasi. Di sini kalau di sini saya lihat ini menunjukkan sampel hold ya, bentuknya adalah sampling hold. Nah, ini kita baca satu-satu lah. Discrete waktunya dalam periode diskrit ini menunjukkan sumbu X-nya 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 7T, 8T, 9T, dan sampai T. Kemudian di sini menunjukkan discrete amplitude ya, sebesar delta tadi, delta, 2 delta, dan seterusnya. Menunjukkan juga tingkat kuantisasi. Kemudian delta ini adalah step atau langkah kuantisasi. Kemudian interval kuantisasi ini dari ujung ke ujung ini, atau L ya, ini menunjukkan interval penguantisasi. Nah, kita lihat sampling itu ditariknya ke sini ya. Ini Anda bisa lihat, ini yang pertama ditarik ke nilai 0. Ini cuplikan terkuantisasi luaran dari quantizer XQ NT. Nah, ini dilevelkan ke 3 delta, turun lagi ke delta, kemudian ini dilevelkan ke min delta, turun dilevelkan min 3 delta, kemudian ke min 4 delta, ini ke min 3 delta, dan ke 0 ini, dan seterusnya seperti itu. Kemudian consider misalkan ini ada sebuah gelombang audio dengan tegangan memiliki jarak antara min 10 dan 10 volt ya. Diasumsikan bahwa gelombang audio sudah disampling seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini ya. Min 10 volt sampai dengan 10 volt. Nah, ini gelombangnya sudah disampling seperti ini. Bagaimana amplitudo dapat dikonversi menjadi discrete value? Di sini samplingnya ada 8 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebagai contoh, kita memilih representasi dari sampel 4 bit. Berarti ada 4 bit ya, merepresentasikan satu gelombang atau satu range amplitudo tertentu atau tegangan ya. Ini ada 4 bit. Kemudian ini ada susunan ya, infinite number yang terbatas dari tegangan yang nilainya antara min 10 dan 10. Kemudian kita akan mengambil ring dari tegangan dari 4 bit kode wattnya. Kemudian akan ada 16 step. Kenapa? Karena 2 pangkat 4 tadi. 2 pangkat 4 itu akan menjadi 16 ya secara total. Kemudian whole large will each step. Artinya ini kita menghitung delta. Delta tadi rumusnya adalah 2 kali tegangan dibagi dengan L. L itu total stepnya ada 16. Atau ini sama dengan 10 dikurangi negatif 10, karena ini 10 positif tegangan dan yang negatif ini negatif dari tegangan bagian bawah. Ini ya maksudnya min 10 dan 10 tadi. Dibagi 16, L-nya 1,25 volt. Berarti ini menunjukkan deltanya. Nah, nanti akan berubah nilainya sebesar 1,25 volt seperti itu. Kemudian ini ada amplitudo ya, hasil pencuplikan 8,75 ditambah 1,25.
sampai 10 ya. Berarti ranknya 8,75 sampai dengan 10. Ini diambil nilai tengahnya. Nilai tengahnya ada di 9,375. Ini akan dikodekan nilainya adalah 111 sebanyak 4 bit. Kemudian ini level ya, pelevelan. Level yang pertama itu, level yang kedua 7,50 ditambahkan delta atau stepnya tadi 1,25 akan menjadi 8,75. Berarti rank kedua antara 7,5 sampai 8,75. Nilai tengahnya ada di 8,125. Ini akan dikodekan 1110. Kemudian 6,25 sampai 750 ya. Tadi saya kira sudah tahu bagaimana memperolehnya. Rank yang ketiga. Kemudian nilai tengahnya 6,875 dikodekan 1101. Kemudian 5,0 sampai 6,25. Nilai tengahnya 5,625 akan dikodekan 1100. Ini Anda bisa urut ya, diurut. Nilai awalnya itu dari nilai tegangan negatif. Anda bisa lihat bahwa di sini kodenya adalah 0. Nilai negatif nilai paling kecil atau terendahnya adalah min 10 ditambahkan 1,25 min 8,75. Ranknya ada di min 10 sampai min 8,75. Kemudian nilai tengahnya 9,375 akan dikodekan menjadi 000. Anda bisa lihat ya, ini naik terus sampai nilainya 16 atau di sini 15 ya kalau dalam biner 0 sampai 15. Ada secara total 16 langkah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini diurutkan. Kode binary diurutkan dari nilai tegangan yang paling rendah. Saya kira sudah paham ya, saya tidak perlu membahas satu-satu ya saya kira. Ini saya berikan contoh yang kedua aja, min 0,75 sampai dengan ditambahkan dengan 1,25 min 7,5 dikodekan sebagai 1 ya. Ranknya rank tengahnya atau nilai tengahnya min 9,375. Nilai tengah itu diperoleh dari, ini Anda punya rank ujung ke ujung ya, dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2 nilainya. 10 min 10,0 sampai min 8,75 ini dibagi tengahnya berapa nilai tengah atau median kalau dalam probabilitas itu nilainya. Nah, ini saya kira sudah paham untuk mengatur rank dan kode. Ini fungsinya kode di sini. Kalau nanti ada amplitudo hasil sampling ada di nilai misalkan nilai ini ditarik ke mendekati nilainya ada di rank ini ya. Kemudian akan dikodekan 0011 seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya, contoh analog sinyal, kemudian ada time samplingnya, pembangkit sampling ya untuk fungsi sampling. Ini adalah level kuantisasi dengan menggunakan 5 level ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ada level 5 level. Nah, ini akan didekatkan ini amplitude yang pertama ada di sini di 2. Misalkan 2 itu karena menggunakan 4 level ya. Disebutnya 4 level itu berarti ada 2 bit. Misalkan 10 di sini, 10. Kemudian 3 ini misalkan disebut 11. 4 itu disebut 3 itu 10 ya. 3 itu 11. 4 itu 1 0, 1, 1, 0, 1, 1 seperti itu ya. 3 ini nilainya, oh ya, ini akan ditarik ya. 2 ini akan menjadi 2, ini amplitudenya 2 lebih, ini akan dikodekan menjadi 2 atau 1, 0. Kemudian kalau di sini akan ditarik ke 1, 1 dan seterusnya ya. Kemudian untuk kuantisasi dengan level kuantisasi 10
Anda bisa lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, misalkan di level 5 itu kalau 10 levelnya itu menggunakan seharusnya mengikuti ini ya, perpangkatan 2 pangkat N tadi. Kalau 10 ini menggunakan berapa? Antara 3, tapi 3 kurang, berarti 4, kurang lebih ada 4 bit yang digunakan. Berarti kalau 5 itu bitnya adalah 0101 seperti itu. Kemudian kita masuk ke kesalahan atau error kuantisasi. Nilai acuan dalam sinyal tercuplik disebut aras kuantisasi, di mana jarak antara dua level kuantisasi atau delta berurutan disebut dengan langkah kuantisasi atau quantization step size atau resolusi dari kuantisasi. Dalam pembulatan, kesalahan kuantisasi ini dibatasi oleh min delta per 2, EQ-nya atau error kuantisasinya lebih besar dari min delta per 2, kurang dari sama dengan delta per 2. Artinya di sini kesalahan kuantisasi maksimum adalah delta per 2. Atau semakin kecil nilai delta, semakin tinggi resolusinya atau semakin kecil kesalahannya. Namun semakin tinggi resolusi, ini akan menyebabkan jumlah bit semakin besar, kapasitas memori yang dibutuhkan juga akan semakin besar gitu. Ada efek positif dan juga ada efek negatifnya. Kemudian di sini ada magnitude ya. Ini kita gambarkan apabila terjadi error kuantisasi ya. Di sini contohnya ada di bagian ini ya, terjadi error kuantisasi. Ini nilai difference between antara kurva nilai selisih ya antara kurva 1 dan kurva 2. Kurva 1 itu gelombang analog, kurva 2-nya adalah output dari kuantisasi. Di sini ada delta ya, ada delta atau ada selisih yang menunjukkan nilai error. Kalau tidak ada delta ini ya nilainya 0 seperti ini. Ini ada delta juga, ada delta. Kalau ini makin banyak ya, makin rapat di sini, makin rapat. Tapi nilainya kecil. Ini juga banyak tapi renggang bentuknya. Atau nilai errornya besar. Kemudian saya masuk ke tabel ilustrasi numerik kuantisasi dengan 1 bit. Ini seperti ini ya, sudah kita bahas tadi ya. Sn adalah sinyal diskrit, Xq n bulat ke bawah. Oh ya, oke. Bulat ke bawah. Jadi pada saat menarik ke level tertentu, ini kita bisa mengambil dua teknik, yaitu mengambil ke nilai ke bawahnya atau mengambil nilai ke atasnya. Tapi ini kalau di dalam berdasarkan contoh ya, ini memiliki nilai error yang sama, baik itu ditarik ke atas atau ditarik ke bawah. Sebagai contoh ini kita lihat yang bagian langsung ada perbedaan aja ya. Ini bagian 4. Ini adalah sinyal diskrit Xn, ini sinyal diskrit hasil luaran sampler 0,6561. Kalau ditarik ke bawah, berarti ini artinya dibulatkan ke bawah, roundnya ke bawah, round floor ya. Ini menjadi 0,6. Kalau ditarik ke atas, ini menjadi 0,7 atau up floor ya. Roof ya, ke atas 0,7. Nah ini sama, kalau kita hitung selisihnya antara 0,6561 dengan 0,6 dengan 0,6561 dengan 0,7 nilai selisihnya sama. Ini kita lihat yang beda lagi. Ini ada amplitudo keluaran sampler tadi atau sampling ya, 0,59 0,49. Ini
ditarik ke bawah, dan ini kalau yang bagian kedua ini ditarik ke atas gitu. Tapi deltanya menunjukkan selisih errornya sama. Ini kita lihat di 0,4782969 ini ditarik ke bawah, ini ditarik ke atas, tapi deltanya juga sama ya, 0,021037. Ini yang berikutnya 0,387420489. Ini ditarik ke bawah 0,3, ditarik ke atas atau dibolehkan ke atas 0,4. Error kuantisasinya sama, 0,012579511. Tapi pemilihan bulat ke atas dan bulat ke bawah itu harus konsisten, itu aja. Anda harus memilih salah satu, mau bulat ke bawah atau mau bulat ke atas. Jadi seluruh amplitudo ini akan dibulatkan ke bawah, atau seluruh amplitudo luaran dari sampling ini harus dibulatkan ke atas seperti itu. Tidak bisa dua ya. Jadi satu amplitudo ini kita punya dua nilai, itu tidak bisa, harus dipilih salah satu saja. Kemudian kita masuk ke proses pengkodean ya. Proses pengkodean ini diperoleh, tadi Anda sudah mendapatkan luaran dari quantizer. Nah, luaran dari quantizer ini akan menjadi input dari block encoding di sini. Pelevelan tadi Anda mendapatkan level ya, tadi ada kode-kode berdasarkan pelevelan yang diperoleh. Nah, luaran tadi, luarannya hanya kode bit yang sesuai levelnya tadi, seperti itu. Contoh di atas menunjukkan proses encoding. Satu N simbol masukkan dikodekan menjadi 8 bit. Jumlah bit mengkodekan setiap simbol ditentukan oleh perangkat ADC atau analog to digital converternya. Nah, ini sebagai contoh ya. Di sini kita menggunakan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atau 8 ya. Bisa atau dibulatkan 8 ya. 8 itu 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 3 maksud saya. 2 pangkat 3 berarti kombinasi bitnya ada 3 bit. Seperti itu. Nah, ini Anda bisa lihat, ini adalah proses, ini amplitudo dari pelevelan tadi, output dari quantizer. Nah, ini ada di level positif tegangan atau paling tinggi ya, disimbolkan 1111 maksudnya. Nah, untuk mengkodekan ini dimulai dari level yang paling rendah sampai dengan level yang paling tinggi. Paling rendah itu dikodekan sebagai 0, tegangan yang paling rendah ya, di setiap level tadi, di setiap step tadi. 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Jadi luaran yang pertama ini kodenya adalah 11 ini. Ya, bisa lihat ya, kode yang pertama 11. Luaran yang kedua adalah 110. Anda lihat 3 bit 110. Kemudian yang ketiga adalah 100. Ini 100. Kemudian berikutnya 011. 011. Kemudian berikutnya 010, 010. Kemudian 100, 100, 101, 101. Kemudian yang terakhir adalah 110. Nah, ini adalah bit output dari proses encoding tadi. Nah, kalau binernya kita gambarkan dalam return to zero, kalau saya lihat ini bentuknya seperti yang gambar warna pink ini ya. Amplitudonya ada kalau bitnya menunjukkan bit 1 seperti itu. Levelnya tadi ini berdasarkan cara mendapatkan level ini, kita harus tahu tegangan maksimum dan tegangan minimumnya berapa. Terus akan dibagi akan disimbolkan level ini itu menjadi berapa bit sih untuk menentukan berapa L-nya tadi loh. Kalau dalam contoh ini akan dikodekan menjadi 3 simbol. Sehingga kalau 2 pangkat 3 saya dapatkan L-nya adalah 8. Seperti itu ya.
Sehingga nanti untuk menghitung delta, Anda tahu ya, nilai deltanya tadi 2 kali tegangan dibagi dengan L. Kalau saya sebut tegangannya 1 berarti 2 kali per 8 atau 1/4, 0,25. Jadi setiap step ini memiliki delta sebesar 0,25 seperti itu. Nah, ini adalah contohnya ya. Contoh dari proses keseluruhan. Yang warna biru ini menunjukkan analog sinyal. Kemudian yang titik-titik ini adalah proses sampling. Kemudian yang warna hijau. Warna hijau itu dilevelkan. Sebentar ya. Sebentar, saya nanti kembali. Oke, yang warna hijau itu dilevelkan ke nilai terdekat ya, level kuantisasinya. Kemudian mengikuti dari amplitudo sinyal input. Ini Anda lihat ini yang lebih jelas ya. Ini hasil sampling, kemudian ini akan ditarik ke level yang ditentukan di sini. Nah, level ini akan memiliki kode ya. Kodenya seperti ini nih, kodenya. Ya, yang menyebabkan error kuantisasi ini ada selisih antara amplitudo sampling dengan level kuantisasinya. Nah, kita lihat untuk yang pertama ini di 110. 110 karena ditarik ke atas ini levelnya 110. Kemudian yang kedua ini juga 110 ya, ditarik ke atas 110. Kemudian yang ketiga ini ke 111. Kemudian yang berikutnya ini ada di 110. Ini 110. Kemudian yang berikutnya di 100 ya. 100, kemudian 010, kemudian berikutnya 011, 100, 100, kemudian ini ke 011 seperti itu. Kemudian ini contoh yang berikutnya juga sama ya. Ini contoh dari pulse code modulation. Deskripsinya adalah hasil sampling dari PAM atau pulse amplitude modulation, kemudian PCM dikuantisasi secara uniform. Maksudnya uniform ini dibagi sama antara yang bagian positif dan bagian negatif. Kalau di sini ada 4 level ya berdasarkan contohnya. 4 level di atas berarti 4 level di bawah, berarti ada 8 level ya secara total. Maka ini akan dikodekan dalam 3 bit atau 2/3 artinya 8. Nah, ini kita lihat ya, bit yang pertama ini impulsnya ada di sini. Kalau saya lihat ini akan ditarik ke atas ya, karena mendekati level yang paling atas. Nah, level yang atas di sini karena ini adalah kode number dalam desimal ya. Bagian bawah atau nilai negatif itu yang nilai negatif dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena ditarik ke level 5, level 5 itu kalau kita buat dalam biner kan 101 ya, ini binary. Natural sample value-nya 1,3, kuantisasi sample value-nya 1,5. Nah, 1,5 itu diperoleh dari pembagian ya, pembagian
0,5 itu diperoleh dari 1/8. Di sini tegangannya adalah 4 dan min 4. 4 dan min 4, 8, 28, 1. Kemudian yang berikutnya, kalau berdasarkan perhitungan tadi, delta itu diperoleh dari 2 kali tegangan, karena 4 dan min 4 ya, itu artinya ada 8. Kemudian akan dibuat di dalam 8 level ya, 8/8 ya, karena 2/3 tadi ada 8. Nah itu artinya deltanya nilainya 1. Anda bisa lihat ya, deltanya ini stepnya nilainya 1. Ini 1, 2, 3, 4. Deltanya ada di nilai 1. Kemudian nilai tengahnya ada di 3,5, 2,5, 1,5, 0,5. Nah, ini menunjukkan level kuantisasi karena mau dibagi rata atau disebut uniform ya. Makanya di sini stepnya mulai dari nolnya itu ada di sini nih. Di antara 3 dan 4 ini, di antara 0 sampai 0,05 dan 0,01. Nolnya ada di tengah-tengah gitu maksudnya. Nah, kita buat levelnya adalah 1, kemudian 2, 3, 4. Step levelnya ada 1, kemudian min 1, min 2, min 3, min 4. Nilai tengahnya ada di min 3,5, min 2,5, kemudian min 1,5, min 0,5, 0,5. Karena ingin memperoleh level kuantisasi uniform, berarti mulainya ada di sini 0,5 dengan min 0,5. Ini adalah awal dari stepnya ini, karena delta stepnya itu 1. Berarti ke atas 1,5, kemudian ke atas lagi 2,5, 3,5. Kemudian ke bawah min 1,5, min 2,5, min 3,5. Ini kita lihat kuantisasi sampelnya 3,5 ya. 3,5 natural sample value itu berdasarkan hasil sampling, ini 3,6, kemudian ditarik ke level 3,5. Ini sama dengan kode numbernya 7, atau kalau kita kodekan adalah 111. Yang berikutnya 2,3. Kemudian yang paling dekat 2,3 adalah 2,5 di sini levelnya. Nah, ini kode numbernya adalah 6 atau 110. Kemudian yang berikutnya naturalnya 0,7, yang paling dekat 0,5. Terus simbolnya adalah 4 ya, berarti 100 ya, 100. Kemudian min 0,7, yang paling dekat di sini min 0,5. Kemudian kode numbernya 3, artinya 011. Kemudian yang berikutnya min 2,4, level yang paling dekatnya min 2,5. Di sini kodenya 1 ya, 001. Kemudian di sini yang terakhir naturalnya min 3,4, level kuantisasinya min 3,5. Kemudian kodenya adalah 0 atau dalam binarinya adalah 0000. Oke, saya lanjutkan ke bagian PCM encoding sampel. Di sini menunjukkan level dari encoded menggunakan tabel berikut ya. Level 0-nya 000. 0 itu di paling yang bagian yang paling bawah ya. Ini nilainya mulai dari 00, 1001, 2 itu 010, 3 011, 4 itu 110, 5 101, 6 itu 110, dan 7 adalah 111.
Nah, untuk kuantisasi level ini menunjukkan kode watt. M-nya sama dengan 8. M ini di sini menunjukkan total atau L ya tadi. Total dari kode level. Total dari ini ada 7 ya. M sama dengan 8 itu dihitungnya mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti artinya 2 pangkat 3. Anda punya 3 rangkaian bit. Seperti itu. Nanti akan dikodekan 3 bit, 3 bit, 3 bit. Di sini kita lihat ya, untuk yang pertama, sinyal dikuantisasi sebanyak 11 kali dan 8 kuantisasi segmen. Ini segmen kuantisasinya. Di bit ke-0 ini amplitudenya 5, maka kodenya adalah 101 ya. 101. Kemudian time yang kedua ini 7 berarti 111. 6 berarti 110. 3 berarti 011, kemudian 2 010, 4 100, 7 111, 4 100, 3 berarti 011, 2 010, 5 artinya 010. Nah, ini apa namanya? Bagian yang berwarna merah ini restored sampel, yang berwarna biru adalah restored sinyal. Ini bagian yang kedua menunjukkan proses restorasi dari sinyal. PCM encoded sinyal adalah binary dengan yang ditunjukkan adalah 101. Berarti 5 ya. 11 ini berarti 7. 110 6. Kemudian 001 ya, kemudian 0102, kemudian 4 ya, 100, 1117, kemudian 100 ini 4, 0113, 0102 ya, kemudian yang terakhir 101. Karena ada 3 bit, ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 3 bit dari 11 sequence tadi ya. Maka secara total ada 13 bit, 33 bit maksud saya, yang digunakan sebagai encode dari sinyal PCM ini. Kemudian menghitung sinyal to kuantisasi noise ratio. Jadi saya kira sudah paham ya, noise kuantisasi itu seperti apa prosesnya. Proses dari kuantisasi dapat kita interpretasikan sebagai additive noise process. Dengan inputnya adalah sinyal X, kemudian di sini ada kuantisasi noise key atau N key. Kemudian luarannya adalah sinyal terkuantisasi X-key. Kemudian N-key ini diperoleh dari key E dikuadratkan atau nilainya sama dengan delta kuadrat dibagi 12 atau sama dengan V kuadrat dibagi 3L kuadrat. Sinyal to kuantisasi noise ratio atau SNR ya, atau disebut juga SNQ, diberikan dengan persamaan berikut ya. SNR atau S per NQ nilainya adalah 3/2 L kuadrat dalam desibel. SN desibel ini membahasnya adalah SNR kuantisasi ya. 10 logaritma SNQ dibagi 1,76 ditambah 20 logaritma basis 10. Kemudian SNRDB 10 logaritma SNQ dari 1,76 ditambah 6,02 N. Kemudian menghitung bitrate. Frekuensi sampel tadi berdasarkan syarat Nyquist ini lebih besar, syaratnya kan lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum. Frekuensi sampel ini lebih besar dari 2 kali frekuensi informasi maksimum berdasarkan kriteria Nyquist.
Untuk menghitung bitrate, ini adalah N dikali Fs bit per detik. Contohnya misalkan bandwidth kanal suara sebesar 4 kHz atau berada di rentang 3000 sampai 3400 Hz. Kecepatan sampling untuk setiap kanal suara adalah 2 kali 4000 Hz atau 8000 sampel per detik. Satu sampel ini akan dikodekan 8 bit. Jadi bit rate satu kanal voice ini adalah 8000 sampel per detik dikali dengan 8 bit per sampel. Jadi total di sini ada 64.000 bit per detik atau sama dengan 64 kbps. Kalau suara menggunakan kecepatan atau bit rate ini ya 64 bit per detik. 64.000 bit per detik. Kemudian bandwidth dari sinyal PCM. Spektrum dari PCM, sinyal PCM ini secara tidak langsung terrelasi ya dengan spektrum dari input sinyal. Bandwidth dari serial binary PCM, gelombang PCM tergantung dari bit rate atau R dan dari gelombang pulsa gelombang, bentuk pulsa gelombang yang digunakan untuk merepresentasikan data. Untuk bitrate sendiri nilainya adalah R dikali N. R adalah nilainya N dikali frekuensi sampling. Dengan N di sini menunjukkan jumlah dari bit dalam PCM mode. M sama dengan 2 pangkat N ya. Contohnya tadi kita punya 3 dan lain-lain. Dan Fs di sini adalah frekuensi sampling rate. Untuk aliasing case, frekuensi sampling harus memenuhi syarat ya 2 kali B, yaitu minimum bandwidth dari PCM atau BPCM minimum. BPCM minimum nilainya adalah rate-nya dibagi 2 atau N dikali Fs dibagi 2. Kemudian uniform, bentuk uniform kuantisasi ya. Uniform itu maksudnya seperti ini. Antara bagian positif dan bagian negatif itu seimbang. Baik itu dimulai di sini ya, level nolnya itu dimulai di sini atau di levelnya dimulai dari tengah sini. Ini di contoh yang tadi dimulainya dari nilai tengahnya ya. Yang pertama A adalah mid rate, jadi ini benar-benar tengah ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk mid rise seperti itu. Kemudian non-uniform, kalau bentuknya non-uniform seperti ini gambarannya. Banyak sinyal seperti suara memiliki non-uniform distribusi non-uniform. Amplitudo lebih mendekati nilai dari zero atau nilai 0 daripada nilai dari sinyal yang lebih tinggi. Jadi kalau suara itu nilainya ada lebih banyak di sini daripada nilai yang lebih tinggi seperti itu. Makanya ini kuantisasinya bentuknya non uniform ya. Non uniform quantizer memiliki unequal itu tidak seimbang, space level yang tidak seimbang. Ini coba Anda lihat. Ini makin kecil di bagian yang mendekati 0. Spacing dapat dipilih untuk mengoptimasi SNR pada partikular tipe dari sinyal. Berdasarkan tipe dari sinyal tertentu ya. Ini contohnya adalah X key, kemudian inputnya adalah input sampel X, kemudian contoh dari non uniform 3 bit kuantisasi. Ini Anda bisa lihat ya, bahwa yang semakin nilainya mendekati 0, ini memiliki kuantisasi yang berbeda dengan space level yang berbeda dengan yang lebih jauh ya, lebih jauh dari nilai 0.
Ini disebut sebagai kuantisasi non-uniform. Kemudian yang berikutnya, suara juga seperti amplitudo near zero daripada extreme peak. Untuk sinyal dengan non-uniform amplitudo, distribusi kuantisasi noise ini akan lebih besar dari amplitudo nilai dari amplitudo yang dekat dengan zero. Teknik untuk meningkatkan amplitudo yang dekat dengan zero ini disebut sebagai compounding. Ini ada penggambaran ya, ada M sama dengan 8 kuantizer karakteristik, kemudian di bagian kanan ini ada uniform kuantisasi karakteristik, kemudian compression kuantisasi karakteristik. Outputnya di sini ada omega 2 terhadap T. Tadi sama halnya dengan ini ya, karena suara itu nilai tegangannya ada atau lebih dekat atau lebih banyak nilainya dekat dengan nol ya. Bagian ini bisa dikompanding atau dilebarkan namanya. Kemudian bagian ini bisa diciutkan seperti itu. Kemudian perbandingan uniform dan non-uniform kuantisasi. Ini sebelah kiri ini uniform dan yang sebelah kanan adalah non-uniform. Ini sama-sama menggunakan 3 bit ya. Ini bisa dilihat di sini. Kemudian kalau non-uniform nilainya hanya berkumpul pada nilai yang bagian tengah ya, atau small step size. Kemudian di sini makin lebar atau large step size, makin menjauhi 0 makin lebar step size-nya. Di sini bisa lihat ada penggambaran dari sinyal yang kuat, kemudian penggambaran dari sinyal yang lemah. Ini makin mendekati 0 atau makin mendekati nilai tengah dari kuantisasi, ini makin mengecil ya, small step size. Kalau yang di uniform ini stepnya memiliki delta yang sama. Kalau yang di non-uniform deltanya tidak sama. Makin menjauhi makin large atau makin lebar, makin mendekati makin kecil, seperti itu. Makanya ada yang disebut teknik compounding dan juga kompresi tadi. Kompresi itu untuk melebarkan yang dekat dengan nol, terus yang menjauhi nol tadi karena lebar itu diciutkan, itu perlu dikompresi. Seperti itu. Non-uniform quantizer sangat sulit dan mahal ya untuk membuatnya. Sebagai alternatif untuk melewatkan gelombang suara melalui non-linear sebelum kuantisasi, ini menggunakan uniform kuantisasi. Kemudian non-linear disebabkan sinyal amplitude dikompres. Non-linearitas itu karena sinyal amplitude sinyal itu dikompres. Kemudian input dari kuantizer akan lebih uniform, distribusinya akan lebih uniform. Di penerima sinyal yang diexpand, sinyal ini diexpand oleh inverse dari non-linearity. Proses kompresi dan expanding ini disebut compounding tadi. Ini contohnya ada sinyal suara, kemudian masuk ke kompresor, kemudian masuk ke encoder, digitalisasi, kemudian masuk ke decodernya. Nah, ini proses compounding atau expanding tadi ya, sampai ke luaran dari voice out atau luaran suara. Berikutnya adalah hukum Müller dari compounding. Ini standarnya menggunakan standar Amerika. Müller nilai mutlak dari V ini nilainya adalah logaritma 1 dibagi mu
mutlak dari M dibagi logaritma 1 ditambah mu. Dengan mu ini nilainya lebih besar dari 0. Jika mu-nya sama dengan 0 disebut uniform kuantisasi. Ini compounding teknik. Compounding ini untuk mengatasi yang non-uniform tadi ya. Kemudian bagian Y-nya di sini menunjukkan normalisasi output dengan tanda mutlak V. Bagian X-nya normalisasi input dengan tanda mutlak M di sini. Kalau mu-nya 0 ini tepat di tengah ya, berarti ini menggunakan kuantisasi uniform. Kalau mu-nya sama dengan 5, ini lebih ada lengkungan ya di sini sampai dengan mendekat nilainya adalah 100 atau lebih besar dari 0. Ini hukum law compounding. Mu law encoder transfer karakteristik seperti itu. Ini dikodekan 8 bit ini urutannya. Mulainya dari yang pertama ini digital outputnya dengan nilai nolnya ini mulai dari tengah ini mengenolkannya 0 dan seterusnya. Kemudian kalau yang bagian kanan ini nolnya dari level yang paling bawah ke atas. Kemudian di sini ada analog voltage Vin ya. Kemudian ada digital out. Ini tergantung jenis yang digunakan ya. Yang MT89662 menggunakan teknik seperti ini. Nilai nolnya ada di tengah, kemudian dibagi rata ya antara yang atas dengan yang bawah. Kemudian kalau MT89646 ini bagian nolnya mulai dari bawah. Seperti itu. Kemudian tadi ada mu law, ini yang kedua ada Auer law. Auer law ini menggunakan standar Eropa. Kita lihat dulu ya persamaannya. Kalau M mutlaknya ada di antara 0 sampai 1 per A, ini V-nya nilainya adalah AM dibagi 1 plus logaritma A. Kalau M-nya ada di antara 1 per A kurang dari 1, nilai V-nya adalah 1 ditambah logaritma AM dibagi 1 ditambah logaritma A. A sama dengan 1 menunjukkan uniform quantizer. Practical value A-nya ini mendekati 100 ya, reciprocal slope. Nah, ini hampir sama dengan penggambaran yang di mu law tadi ya. Kemudian multiplexing TDM. Multiplexing ini merupakan proses penggabungan beberapa kanal sinyal informasi ke dalam satu kanal informasi dengan tujuan agar sinyal informasi ini dapat dikirimkan secara simultan dalam satu kanal. Kemudian ada time division multiplexing, merupakan proses multiplexing dengan cara membagi waktu menjadi slot-slot waktu yang menyatakan informasi dari tiap kanal. TDM PCM atau time division multiplexing pada PCM pulse code modulation merupakan proses multiplexing sinyal yang menggunakan teknik pengkodean PCM. Di sini ada pesannya ada beberapa ya. Kemudian masuk low pass atau anti-aliasing filter. Kemudian ada komutator. Fungsinya tadi sebagai multiplexing tadi. Ini banyak input. Fungsinya adalah seperti ini. Ini banyak input ya. Kemudian input ini akan disatukan dan dikirimkan bersama-sama seperti itu. Suaranya tadi menjadi satu output gitu. Kemudian pulse modulator masuk ke communication channel, pulse demodulator masuk ke dekomutator, low pass filter masuk, kemudian outputnya adalah pesan 1, 2 sampai dengan N. Kemudian berikutnya ada multiplexing TDM, analog informasi 1, analog informasi 2 sampai analog informasi M. Di sini ada sinyal sinkronisasi. Kemudian 8 bit ADC masing-masing ya, D1T, D2T sampai DNT. Kemudian proses multiplexing TDM. Kemudian luarannya hanya satu, sinyal yang sudah termultiplex, outputnya adalah XT.
Standar TDM yang digunakan di Indonesia adalah PCM 30 atau E1 yang mampu menggabungkan 30 kanal masing-masing 64 kbps, berarti untuk suara ini, menjadi sebuah kanal multiplex TDM PCM dengan laju 2,048 megabit per detik. Nah, ini adalah PCM 30 atau E1 standar Eropa 1 sampai 15. Ini posisi ya, menunjukkan 1 sampai 15, 7 sampai 30 ada sinyal telepon yang dikodekan data digital. Ini 1 sampai 15, 17 sampai 30. Kemudian posisi 16 sebagai informasi signaling, posisi 0 ini sebagai parity atau frame alignment sinyal. Pada frame 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang isinya seperti ini ya susunannya. X001111. Kemudian bergantian. X1P, YYYY. Informasinya seperti ini. X itu adalah bit yang direservasi untuk pengguna internasional. Y itu bit yang direservasi untuk penggunaan nasional. A sama dengan 0. Ini menunjukkan tidak ada alarm. Kemudian A sama dengan 1 menunjukkan adanya alarm. Ini adalah service word pada frame 246. Satu time slot ini berisi 8 bit, terdiri dari 32 time slot, 30 untuk kanal suara, 1 sinkronisasi. B. Untuk posisi 0 ini untuk sinkronisasi. 1 untuk signaling di time slot ke-16. Sinkronisasi ada di time slot 0, kemudian signaling di time slot 16. Data suaranya itu ada di time slot 1 sampai 15 dan 17 sampai 31. Dalam 1 detik terdapat 8.000 sampel sehingga bitrate-nya adalah 8 dikali 8.000 dikali 32 time slot tadi, atau 2048 kbps atau 2,048 megabit per detik. Nah, PCM yang kedua ini adalah PCM 24, standarisasi dari Amerika. Ini sama ya, ada DS0 time slot berdasarkan waktu ya, ada clock, kemudian ada TS1 sampai TS24. Untuk pendefinisiannya seperti ini. Time slot 1 DS0 sistem ini berisi 24 kanal voice dari time division multiplex. Setiap sinyal suara disampel dengan sampel rate-nya 8.000 sampel per detik dengan durasinya 125 mikrosecond. Setiap sampel dikuantisasi dengan amplitudo 256 level atau 8 bit yang digunakan untuk merepresentasikan setiap level. T1 rate-nya itu adalah 24 dikali 8 ditambah 1 dibagi 125 mikrosekon atau 1,544 megabit per detik. Kemudian di sini ada perbandingan 3 standar ya, Amerika, Eropa, dan Jepang. Level 1 2,48 untuk bitrate-nya ya. Eropa, Amerika Utara 1,544, Jepang 1,544. 1C ini Amerika Utara 3,152 bitrate. 2 untuk Eropa 8,448, Eropa 6,312 Amerika Utara, Jepang 6,312. Level 3 34,368 Eropa, Amerika Utara 44,736, 32,064 untuk Jepang. Level 4 139,264, 27 4,176 Amerika Utara, Jepang 97,728. Eropa level 5 564,999, Jepang 4000,352. 1,544 megabit per detik T1 PCM 24 ini standarnya Amerika, 2,048 Mbps E1 PCM 30 standarnya Eropa.
Jepang ini kurang populer. Indonesia menggunakan sistem Eropa, internasional menggunakan standar PCM 30. Kemudian bentuk gelombang atau sinyal PCM. Yang pertama non-return to zero. Non-return artinya tidak kembali ke nol. Jadi bit nol ini ditandai dengan negatif tegangan. Contohnya seperti ini ya. Anda bisa lihat. Kemudian ada yang disebut unipolar atau return to zero. Kalau return to zero, bit nolnya kembali ke level tegangan nol. Seperti itu. Bipolar. Bipolar ini ada perubahan nilai ya. Untuk bit 1 ini dari positif tegangan ke negatif, terus masuk ke level 0. Untuk negatif tegangan ini mulai dari untuk 0 itu ditunjukkan dari negatif tegangan ke bit 0 seperti itu. 1 dari positif ke 0, kemudian 1 lagi 1 kembali ke 0, kemudian 0 negatif tegangan kembali ke 0 seperti itu namanya bipolar. Kemudian untuk Manchester itu 1 itu dari tegangan positif tegangan ke 0. Kemudian kalau 0 dari 0 negatif ke tegangan ke tinggi. Jadi prosesnya dari yang tinggi ke tegangan level tegangan negatif itu menunjukkan bit 1. Kalau bit 0 dari level tegangan negatif ke level tegangan positif. 1 level tegangan positif ke negatif. Kemudian 1 lagi positif ke negatif, 0 dari negatif ke positif. Kemudian untuk Miller ini apa namanya? Untuk bit 1 itu 1 ke level tegangan rendah ya, dari tinggi ke rendah. 0 itu tidak ada nilai. 1 lagi, setiap ini ada bit yang pertama dan bit 1 yang kedua ya. Bit 1 yang kedua ini akan berubah ya, maksudnya dari level rendah ke level tinggi. Kalau ini sama dari level tegangan tinggi ke 0. Kemudian 0 itu 0 lagi. Kalau misalkan ketemu 1, ini berubah dari level tegangan tinggi ke tegangan rendah ke tinggi maksud saya. Kemudian ada di kode non return to zero. Level satunya ditandai dengan negatif tegangan, nolnya positif ya, ini dibalik. Negatif tegangan. Kemudian kalau ada 1 2 kali, ini masuk ke level tegangan 0 ya. Kemudian masuk lagi. Ini maksudnya satunya ini berurutan. Seperti itu. Kemudian kita pahami satu-satu, kita mulai dari non-return to zero dulu. Karakteristik saat bit 0 dinyatakan sebagai low sinyal, sedangkan saat bit 1 dinyatakan sebagai high sinyal. Non-to-return to zero unipolar, ini bit 0 ya, dinyatakan sebagai low tegangan, kemudian 1 sebagai high tegangan. Kemudian ada non-return to zero bipolar, berarti ini mulai dari level tegangan negatif. Min 1 ya, low sinyal, bit 0, kemudian bit 1-nya high sinyal. Kemudian yang kedua ada return to zero. Bit 0 dinyatakan low sinyal, sedangkan bit 1 dinyatakan high sinyal. Namun ada proses kembali ke 0. Ini low sinyal ya, kemudian high sinyal, kemudian low sinyal lagi, high sinyal, ada proses kembali ke 0 ya, dalam 1 bit ini. Ini kembali ke 0, high sinyal tapi kembali ke 0, ini low, kemudian high sinyal kembali ke 0. Kemudian kalau bipolar ini hanya berubah pada saat bitnya 1 ini. Ini 0 ya, 0, kemudian high sinyal, kemudian ketemu bit lagi melakukan perubahan tapi kebalikan dari amplitudo bit awal, bit 1 yang awal. Ini ada 1 lagi kebalikan ya, kebalikan 0, terus 1 yang berikutnya kebalikan lagi posisinya.
Kemudian Manchester, 1 ini transisi dari tinggi ke rendah di pertengahan interval. 0 transisi dari rendah ke tinggi di pertengahan interval. 0 itu rendah ke tinggi ya. Kemudian 1 dari tinggi ke rendah. 0 dari rendah ke tinggi, 1 dari tinggi ke rendah. Kemudian ada AMI bipolar, 0 tanpa sinyal pada jalur. 1 level positif atau negatif alternatif untuk 1 yang berturut-turut. Nah, ini contohnya ada data ya, 100. 0 itu di tengah-tengah ya, level 0 tegangan. Kemudian 1 awal tandanya positif, 1 yang kedua berkebalikan seperti itu. Berkebalikan. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut pseudo tenari, 1 tanpa sinyal pada jalur, 0 itu level positif atau negatif alternatif untuk 1 atau 0 yang berturut-turut. Ini maksudnya 0 yang berturut-turut. Jadi ada tegangan pada level 0 tapi berkebalikan. Ini 0 yang pertama, satunya ada di level 0, kemudian ini berkebalikan ya, 0 berikutnya berkebalikan, satunya di 0, berkebalikan lagi, berkebalikan, satunya di 0, seperti itu. Kemudian yang berikutnya bipolar AMI versus HDP 3 dan 8ZS. Deretan panjang 0 dikodekan sebagai ketiadaan sinyal pada panjang. Clock receiver dapat kehilangan sinkronisasi. Deretan 0 yang panjang diganti dengan pelanggaran atau violation transisi sinyal yang menghasilkan transisi sinyal yang cukup untuk clock resinkronisasi, dan yang kedua untuk mengkodekan jumlah 0 yang muncul. Ini yang pertama ada rangkaian bit ya, kemudian bipolarnya adalah 1 yang berkebalikan ya, kemudian 0-nya ada di level 0, kemudian 1, 1, ini berkebalikan dan seterusnya. AMI bipolar, kemudian ini ada DBZS. Nah, ini harus mengikuti pola seperti ini ya, dihitung dulu 0, 0, 0, VB 0, VB. Ini tinggi ke rendah, kemudian 0, rendah ke tinggi, 0, tinggi ke rendah, dan seterusnya ya. Kemudian ada HDP 3, ini juga mengikuti ya, rendah ke tinggi, kemudian 0, tinggi, rendah, kemudian tinggi ke rendah, dan seterusnya ya, mengikuti polanya. Oke, mungkin untuk hari ini saya cukupkan. Untuk kuliahnya sangat panjang ya, lumayan panjang kuliahnya, membahas mengenai kuantisasi dan tadi apa, pengkodean ya. Sampai juga menghitung SNR dari SNR error kuantisasi. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Bu, izin masuk ya, saya kira. Ya, oke. Minggu depan ini ya. Apa namanya? Yang materi sampling kemarin, Bu. Yang materinya? Yang dialeknya sepertinya salah upload, Bu, kayaknya. Oh iya, nanti saya lihat dulu ya. Iya, nanti. Ini sama minggu yang ke-6 sepertinya belum saya masukkan juga. Terus mungkin bisa saya share videonya juga. Minggu depan kita quiz dulu ya. Di LMS sepertinya sudah saya siapkan soalnya. Materinya sampai dengan yang terakhir kita yang sudah kita pelajari ada channel coding, modulasi belum ya? Channel coding, teori informasi, terus PCM ini yang mulai dari sampling sampai kuantisasi sampai coding. Nah, itu saja sepertinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan langsung saya tutup. Selamat istirahat. Ya, silakan. Namanya itu sampai yang PCM line coding juga itu, Bu. Ya. Untuk kuisnya sampai itu line coding, PCM bagian line coding juga. Oh, yang apa return to zero itu maksudnya? Ya. Ya, sampai itu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Yang jenis-jenis bit tadi ya, jenisnya sampai itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, langsung saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.